Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini hari ini saudara sekalian kita masuk pokok bahasan kita ekonomi keindonesiaan. Pembahasan kita mengenai tentang penggunaan sistem ekonomi di Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan itu ada dalam Pancasila maupun Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, saudara sekalian, eh, sebelum kita mengkaji lebih dalam, ya terlebih dahulu kita melihat ya sebagai pengantar kritik kita terhadap ekonomi neoklasik, di mana kemapanan ekonomi neoklasik ini sudah menjadi seakan-akan ya menjadi sihir untuk negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya. Kenapa seperti itu? Karena negara-negara maju umumnya memperlakukan sistem ekonomi neoklasik ini. Ya, di Amerika Serikat ataupun di negara-negara Eropa Barat umumnya itu menggunakan sistem ekonomi neoklasik. Nah, negara berkembang melihat itu bahwa sistem ekonomi ini sukses membuat negara-negara tersebut menjadi sejahtera, yang menjadi maju, menjadi makmur kelihatannya. Oleh karena itu, maka negara-negara berkembang pun ingin mencontoh, ingin mencontek, ya, memplagiasi sistem ekonomi neoklasik. Padahal ekonomi neoklasik ini apakah relevan dengan keadaan negara berkembang? Di negara maju bisa jadi memang dia efektif. Ya, karena pertimbangannya adalah ada perbedaan kondisi sosial, ada perbedaan kondisi politik, budaya, bahkan pendidikan masyarakatnya. Ya, tentu ini akan membedakan di negara-negara Eropa sana, Amerika Serikat, dengan negara berkembang taruhlah seperti Indonesia. Oleh karena itu, maka Mirdal mengatakan bahwa sesungguhnya ekonomi neoklasik itu tidak relevan dengan negara berkembang. Karena apa? Karena dia dirancang untuk negara maju. Neoklasik itu muncul tentu berdasarkan realitas yang ada ya di lingkungannya. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan ketika itu membuat sebuah konsep ekonomi neoklasik ini? Ya tentu berangkat dari realitasnya. Ya realitas di kondisi masyarakat atau negara ketika itu. Dan mereka akan merumuskan yang mana solusi yang paling tepat, yang sesuai dengan ya, spesifikasi ya, kondisi sosial, politik, budaya, bahkan pendidikannya. Nah, makanya Mirdal mengatakan memang ini dirancang untuk negara maju. Sehingga kalau negara berkembang mau mengadopsi itu, ya tentu harus mengadopsi juga tuh gimana sosial, politik, budayanya. Di mana konsep atau teori itu berasal. Demikian pun juga Mirdal. Mirdal juga mengatakan, Ormerod ya maksud saya, Ormerod juga mengatakan bahwa sistem neoklasik ini sebenarnya itu banyak menyesatkan dan menyusahkan rakyat. Tidak seperti kelihatannya. Demikian pun Stiglitz. Nah, Joseph Stiglitz juga mengatakan ya, memang kalau kita melihat ekonomi neoklasik itu, ya kita melihat adanya lonjakan ekonomi, ya terjadi lonjakan ekonomi. Tetapi di balik itu, menurut Stiglitz, itu tersimpan benih-benih kehancuran. Ibaratnya, lonjakan ekonomi yang terjadi itu menurut Stiglitz itu bagaikan gelombang semu, gelembung, gelembung semu atas berkuasanya pasar yang sebenarnya memanipulasi harga. Ya, jadi gelembung itu seperti buih kan, ya buih. Gitu. Maksudnya itu gelembung semu itu adalah buih. Buih itu hanya kelihatan seperti itu banyak, tetapi lama kelamaan dia akan hilang. Buih itu dia akan mencair menjadi air dan tidak kelihatan lagi.
Seperti itulah ekonomi yang klasik menurut Stiglitz. Jadi hanya gelembung semu atas berkuasanya pasar yang memanipulasi harga. Nah, oleh karena itu, di dalam negeri juga, ya, kritik ekonom dalam negeri, taruhlah seperti Santoso 2010 dan Mugiarto. Santoso mengatakan ya, ekonomi klasik ini sebenarnya itu penyebab terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan sosial. Ya, Mugiarto juga menegaskan bahwa ekonomi neoklasik itu kebijakannya bermata dua, ya dengan keberpihakan lebih besar justru kepada para ekonomi kuat. Ya, jadi dia itu hanya berpihak kepada para kapitalis. Ya, menurut Mugiarto. Oleh karena itu, ekonomi neoklasik ini apakah akan diadopsi secara mentah-mentah ke negara-negara berkembang seperti Indonesia? Ya, maka tentu kita tidak bisa mengadopsi secara mentah-mentah. Perlu perumusan konsep yang relevan oleh ekonom. Ya, krisis ekonomi yang terjadi tahun 97-98, nah, itu ada beberapa negara kan yang krisis seperti Asia, taruh seperti Korea dan Thailand. Tapi Korea dan Thailand itu justru lebih cepat keluar dari krisis dibanding Indonesia. Ya kalau di dalam bukunya Mugiarto dikatakan bahwa penyebabnya itu karena Thailand maupun Korea itu menggunakan resep-resep yang bersifat local wisdom, ya bersifat budayanya mereka. Mereka menyelesaikan krisis itu dengan pendekatan local wisdomnya, ya, bukan menggunakan resep-resep ekonomi yang neoklasik itu. Ya, sehingga itulah penyebabnya mengapa Indonesia dikatakan lebih lambat keluar dari krisis dibanding Thailand dan Korea itu, Korea Selatan. Ya. Ya. Nah ini tadi yang dijelaskan. Ya, di Indonesia hanya menerangkan sumber-sumber masalah krisis moneter dalam faktor-faktor ekonomi saja dan menganggap faktor lain itu tidak relevan. Ya, sementara di Korea itu mereka lebih cepat karena ekonomi Indonesia ini keliru memisahkan masalah ekonomi dan masalah politik dan budaya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kita lihat eh, ekonomi ini dalam pendekatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja di Pancasila itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat bahwa ini adalah sumber gagasan dari ekonomi politik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ini, ya, ayat 1 sampai ayat 5, di ayat 1 dikatakan ya perekonomian disusun sebagai uh, usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang akan diadopsi ya menjadi nilai kearifan bangsa, ya, yang itu bisa dijelaskan dengan hubungan antara struktur dengan agen, ya, teori struktur agen. Artinya agen itu perilaku agen itu akan sangat dipengaruhi oleh strukturnya. Strukturnya kita taruhlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agennya itu adalah ya para pelaku-pelakunya, para aktor-aktornya, ya pemerintah ataupun para swasta, pelaku-pelaku ekonomi. Ya, maka seharusnya kalau kita merujuk kepada teori struktur agen itu, ya, maka perilaku-perilaku agen ini itu akan dipengaruhi oleh strukturnya.
perekonomian yang kita mau rancang itu adalah perekonomian yang seharusnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, di ayat 1 itu saudara sekalian, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini adalah konstitusi yang mengatakan seperti itu. Perekonomian itu usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam praktek bisnisnya, itu kita bisa melihat di koperasi. Ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertanyaannya kan sekarang, mengapa ya tambang-tambang itu banyak dikuasai oleh asing? Ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ini ada undang sepertinya kalau tidak salah ada undang-undang yang menafsirkan ini, sehingga membolehkan tuh ya, asing menguasai ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui investor asing. Gitu ya. Nah, itu adalah penuh dengan kecacatan. Secara awam saja sebenarnya kita bisa mengkritisi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang mana? Saja rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kebanyakan hidup di bawah kesejahteraan. Sasarannya harus ke sana. Maka bumi, air, dan seluruh tambang-tambang yang terkandung di dalamnya ya, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan rakyat yang sudah makmur yang akan dimakmurkan. Kan begitu. Makanya sistem ekonomi politik ini itu adalah proses yang harus menginternalisasi nilai-nilai ideologis dan konstitusi. Ya. Sehingga sistem ekonomi Pancasila ini ya, itu betul-betul dapat terwujud demi mencapai kesejahteraan bangsa melalui keadilan distribusi sumber daya. Inilah keadilan sosial dalam sila kelima. Bumi, air, dan kekayaan alam harus terdistribusi secara merata. Ya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. Nah itu ada kata efisiensi berkeadilan juga tuh. Ya biasanya kan efisiensi itu tidak adil. Contohnya efisiensi yang tidak adil itu adalah pada saat pemberlakuan sistem outsourcing di sebuah perusahaan. Ya, kenapa harus outsourcing? Karena dianggap lebih efisien. Tenaga kerja outsourcing itu kan tidak mendapat jaminan hari tua, ya, tidak ada tunjangan-tunjangan, gitu. Sehingga mereka itu lebih efisien ketika digunakan. Jadi pertimbangannya karena efisien. Tapi apakah itu berkeadilan? Kan itu persoalannya. Sementara konstitusi kita menjamin bahwa efisiensi berkeadilan. Silakan efisien tetapi harus berkeadilan. Tidak boleh efisiensi itu vis-a-vis dengan keadilan. Harus sejalan. Kemudian berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tidak merusak lingkungan, kemandirian, tidak diintervensi, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu kan indah sekali nih. Ayat 1 sampai 4 nih. Sangat sosialis nih negara kita, sistem ekonomi kita. Ekonomi sosialis. Di ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, kayaknya ini ada lagi undang-undang yang menafsirkan ini nih 1 sampai 4. Ya, itulah tadi yang saya katakan, mengapa ada investor asing. Ya, banyak pertimbangan.
Satu, sumber daya kita belum mampu ya, SDM kita. Ceritanya begitu. Ya. Yang kedua, lebih efisien mungkin kalau orang swasta, investor swasta, investor asing, ya. Ya, mungkin pertimbangan politis, ya. Dan bisa jadi itu yang dominan, saudara sekalian. Silakan dinilai sendiri. Kita punya kemerdekaan untuk berpikir. Nah, kalau pasal ini konsisten dilakukan, pasal 33, nah, Pancasila dan Undang-Undang 19 ini betul-betul telah menjadi sebuah konsep ekonomi politik kita yang akan mewujudkan sila kelima ini. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan distribusi sumber daya, kekayaan yang kita miliki, negara ini miliki. Ya. Kalau kita secara lokal di sini ada PT Vale, maka konsepnya seharusnya di Luhut Timur sana masyarakat Sorako boleh miskin. Tidak boleh miskin sebenarnya, karena mereka punya kekayaan sumber daya alam. Sangat ironis ketika mereka hidup di atas kekayaan, tetapi mereka hidup melarat. Ya. Kok yang orang lain yang datang yang malahan kaya? Ironis kan? Ya. Jadi tidak boleh masyarakat Sorako miskin karena sangat kaya sumber daya alam. Atau orang Luhut Timur, ya, bahaya lah. Selanjutnya, kita lihat ya distribusi berkeadilan ini perspektif teori. Dalam teori keadilan distribusi sumber daya, kita melihat teori keadilan sosial menurut John Rawls. Ya, Rawls ini adalah seorang filsuf juga ya, filsuf keadilan, teori keadilan. Ya, Rawls mengatakan bahwa justice and fairness, yakni prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang fair. Kemudian dalam perspektif teori stakeholder disebutkan ya, dalam teori stakeholder itu keadilan distribusi dalam teori stakeholder paling tidak sebagai kerangka teoritis dalam merekonstruksi praktek ekonomi konvensional yang cenderung mengabdi kepada kepentingan kapitalis. Teori stakeholder mengatakan bahwa yang dimaksud stakeholder di sini adalah seluruh elemen-elemen, seluruh entitas-entitas yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh perusahaan. Kalau konteksnya adalah ya, orang yang mempengaruhi perusahaan dan yang dipengaruhi perusahaan itu stakeholder. Dan perusahaan wajib mensejahterakan stakeholdernya. Demikian pun sebaliknya juga. Ya, stakeholder juga harus mensejahterakan perusahaan. Ini hubungan simbiosis. Simbiosis mutualisme. Semuanya harus saling menguntungkan. Ya, makanya yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh perusahaan, ya, masyarakat sekitar yang berada di dalam kawasan perusahaan, apakah tambang, contohnya, maka tambang ini juga harus eh, bertanggung jawab ya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau seumpama di Surako sana, ya, PT Vale itu kita jadikan contoh, ya seharusnya kan masyarakat sekitarnya Surako itu mendapatkan bagian untuk kesejahteraan. Ya, sekarang kan mereka sudah dapat, ya memang mereka sudah dapat. Kan ada bantuan mungkin dalam bentuk CSR. Ya, CSR itu Corporate Social Responsibility, pengjawaban sosial perusahaan. Ya, diberikan, tetapi ini terkesan hanya sebagai basa-basi saja, hanya sebagai upaya menggugurkan kewajiban, tidak substantif.
yang akhirnya itu dicurigai itu bahkan menjadi sebuah hegemoni, ya, hegemoni perusahaan terhadap masyarakat. Jadi ketika bantuan itu disalurkan itu agar masyarakat juga tidak terlalu kritis, gitu. Mereka menganggap bahwa telah mendapatkan sesuatu. Ya, padahal mungkin haknya lebih besar, seharusnya lebih besar daripada yang seharusnya mereka terima. Nah, itu dia. Oleh karena itu, maka saya sebenarnya itu mengusulkan adanya sebuah evaluasi dari perusahaan, ya, nantinya komitmen perusahaan itu betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat, maka harus ada laporan yang mereka buat setiap tahunnya. Ya, saran saya ya laporannya namanya adalah laporan kesejahteraan komunitas atau laporan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita lihat efek CSR-nya itu? Apakah betul-betul mengubah hidup masyarakat itu? Apakah masyarakat sekitar tidak ada lagi yang ketinggalan dari segi pendidikan, kesehatannya mungkin terjamin, ya, dan kebutuhan-kebutuhan ekonomisnya. Tentu secara penuh, secara utuh itu tidak bisa dijamin. Tetapi ada langkah yang terukur dan ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi. Nah, itu yang sangat penting. Ya, saya menafsirkan teori stakeholder itu seperti itu, arahnya ke sana. Ya. Kemudian ada triple bottom line, ya, sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Ini mirip-mirip sebenarnya stakeholder teori dengan triple bottom line, akan berhubungan. Ya, oleh Elkington 97. Gagasan triple bottom line ini terhadap kesejahteraan bersama menjadi perekat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sebagai suatu kesatuan komplementer untuk saling berinteraksi dalam prinsip saling menghidupkan. Ya, triple bottom line itu kan ada 3P, ya, profit, uh, people, and planet. Ya, keuntungan, kemudian masyarakat, dan lingkungan, planet. Ya, tiga prinsip ini yang digunakan triple bottom line, bahwa perusahaan selain mencari keuntungan, juga harus memperhatikan kesejahteraan komunitas di sekitarnya, ya, termasuk keberlangsungan lingkungan. Alam tetap harus dijaga, apalagi kalau perusahaannya seperti perusahaan-perusahaan tambang yang memang akan merusak keseimbangan alam, maka perlu sebuah restorasi, ya, terhadap lingkungan-lingkungan yang telah dikelola itu. Ya. Kemudian ada stewardship theory. Teori stewardship itu menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan masyarakat. Ya, umpama seperti Davis, ya, Sherman and Donaldson mengatakan ya perilaku steward adalah kolektivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, Fairy 2007 konsep stewardship teori yang berkeadilan mencakup personal stewardship, social stewardship, economic stewardship, dan environmental stewardship. Nah, stewardship teori ini itu biasa dikatakan lawan dari agensi teori. Kalau agensi teori kan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Tapi kalau dalam stewardship teori, ya, stewardship teori itu berbeda. Justru stewardship teori mengatakan bahwa agen ini memang dia akan melakukan upayanya secara maksimal dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan organisasi untuk mencapai tujuannya, mencapai tujuan organisasi. Tidak ada keinginan dari para agensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan tujuan para investor, ya, atau prinsipal. Tapi mereka betul-betul komitmen untuk kesejahteraan organisasi. Peran organisasi termasuk masyarakat, termasuk dengan lingkungan sekitarnya. Ya, kembali tadi ke efisiensi berkeadilan, di dalam pasal 4 ayat 4.
Efisiensi ekonomi itu tidak selalu selaras dengan efisiensi sosial ekonomi. Mencari laba maksimal tidak selalu seiring dengan mencari manfaat sosial. Nah, itu kenyataan yang sering kita saksikan. Ketika efisiensi itu diberlakukan, maka kadang kita sudah menghalalkan segala cara. Ya, kita pecatlah karyawan-karyawan, ya, perusahaan-perusahaan mem-PHK karyawan-karyawannya dengan alasan efisien. Gajinya diturunkan, sementara kinerjanya dituntut untuk terus ditingkatkan. Nah, disitulah kadang tidak nyambungnya antara efisiensi ekonomi dengan keadilan. Ya, manfaat sosial benefitnya. Istilah efisiensi berkeadilan itu akan ditransformasi menjadi sebuah nilai dengan syarat asas kekeluargaan menjadi suasana yang operasional agar rasa cinta senantiasa mempengaruhi jiwa pemegang kekuasaan. Ini adalah kata kalimat-kalimat yang saya buat sendiri. Selanjutnya, ya, prinsip efisiensi berkeadilan itu harus kembali ke marwah bangsa yang berorientasi kekeluargaan dan berkeadilan sosial, bukan efisien dalam paham kapitalis liberalisme. Efisiensi berkeadilan yang kita konstruksi dari pasal 33 ayat 4 itu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa efisiensi berkeadilan itu adalah efisiensi yang betul-betul mensejahterakan, tidak efisiensi yang semena-mena, ya, tidak parsial, hanya untuk kepentingan perusahaan agar untungnya banyak, maka harus efisien. Termasuk mengapa perusahaan tidak memberikan sumbangan, tidak mengeluarkan CSR-nya secara maksimal, karena alasannya adalah efisiensi. Semakin banyak pengeluaran itu, ya, maka itu akan diatur sebagai beban-beban atau biaya-biaya yang tentu akan mengurangi laba perusahaan. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam tata kehidupan ekonomi adalah prinsip kehidupan ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Artinya, dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Efisiensi dalam paham neoklasik itu selalu berlandaskan pada pasar bebas dan menjadikan laba perusahaan sebagai simbol efisiensi. Itu menurut Tinker, Anthony Tinker, ya, tahun 1980. Di konsepnya Tinker itu adalah political economy of accounting, ya, akuntansi ekonomi politik, sebuah tinjauan kritis, ya, Tinker. Sehingga perlakuan terhadap laba itu selalu menjadi bottom line. Laba itu selalu menjadi tujuan utama. Maka prinsip efisiensi ini telah terbukti tidak relevan dengan nilai kebangsaan kita karena sifatnya yang kapitalis. Ya, Undang-Undang Dasar kita juga sebenarnya mengakui itu. Oleh karena itu dalam pasal 33 ayat 4 itu disebutkan adalah efisiensi berkeadilan. Ya, efisiensi tidak diletakkan secara parsial, tapi ada kata keadilan mengikutinya. Efisiensi berkeadilan. Penggagas bangsa ini yang merumuskan itu sudah memikirkan itu. Nah, baik saudara sekalian, kita coba melihat, ya, studi kasus penelitian yang pernah saya lakukan perusahaan BUMN. Ya. Nah, ini adalah perusahaan semen, ya, kekayaan alam itu bahan baku untuk siapa? Kemakmuran masyarakat atau perusahaan? Dan atau apakah kemakmuran semua ditujukan untuk kemakmuran masyarakat dan perusahaan, ataukah kemakmuran masyarakat atau hanya perusahaan saja? Maka salah satunya. Ini adalah kondisi, ini perkebunan warga. Yang dinampakkan di sini sebenarnya adalah
Yang daun-daun itu yang sudah warna abu-abu, kelihatan warna putih, itu adalah debu-debu dari pabrik semen. Ya, yang di bawah inilah kelihatan dari jauh ini. Yang gelap itu, yang kayak kabut itu adalah debu semen. Ya, itu adalah debu semen. Itu radiusnya itu, ya waktu saya menyaksikan langsung itu sekitar 1 kilometer dari pabrik itu tuh. Itu terkena ya imbas dari debu itu. Ya cuman waktu saya tanyakan ke masyarakat setempat apakah kejadiannya selalu seperti ini, mereka katakan tidak juga. Ya, dan saya juga beberapa kali masuk hanya sekali mendapatkan kondisi ini. Tetapi sering terjadi gitu. Tapi tidak setiap hari maksudnya kan. Ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, ini di dalam sini ada satu desa, satu kelurahan ya, dua kampung dalam sini. Yang terimbas dari sini ini adalah pabriknya. Ya. Dan itu ada debu-debunya di sini dan ini adalah rumah warga, saudara sekalian. Ini kita lihat semua efeknya ini kenapa warnanya buram-buram itu adalah debu-debu semen. Di atapnya mereka juga itu menebal karena terkena dari debu semen. Ya, sehingga masyarakat punya lelucon ya bahwa ada bagusnya tuh katanya kena debu semen. Ya, bagusnya di mana? Dulunya ada yang masyarakat mengatakan ya dulunya pernah atap saya bocor, tapi lama kelamaan, lama kelamaan katanya bocornya hilang. Yang tuh bocor sendiri tuh. Padahal mereka tidak ganti atapnya. Cek percek ternyata sudah tertutupi oleh debu semen itu yang kemudian bercampur dengan air sehingga dia menjadi semen kan yang sudah kering tuh mengering. Sudah menjadi campuran semen, sudah menjadi apa namanya uh, beton gitu ya di atas atapnya. Itu leluconnya mereka mengatakan seperti itu. Ya, seperti ini mungkin kita lihat nih ada saya temani Bapak namanya adalah Pak Alam Tangguh. Dia adalah kepala desa waktu itu. Mereka Pak Alam mengatakan bahwa alhamdulillah dengan adanya Tonasa ya kalau saya cukup berkontribusi cuman memang yang namanya kita tentu mengharapkan lebih ya tanda kutip mengharapkan lebih karena mendapatkan dampak atau pencemaran dalam bentuk debu setiap hari ya kita mendapatkanlah sesuatu dari perusahaan hanya saja bagi mereka ini dianggap belum cukup dibanding dengan dampak negatif ya akibat pencemaran setiap hari yang mereka dapatkan. Atas Rituan juga karyawan pabrik juga yang warga desa sekitar situ. Dia katakan di Biring RW ring satu sendiri tidak sampai 100 karyawan. Yang ada itu cuma outsourcing. Bos-bosnya itu yang buru-buru pasar ya sudah berlangsung dari dulu Pak. Ini Pak Rituan. Artinya lokasi mereka itu kan pabriknya itu di desanya. Tapi yang masuk karyawannya itu nggak sampai 100. Adapun yang masuk ke dalam itu adalah outsourcing saja. Ya, yang katanya buru-buru kasar. Ya bisa juga mungkin karena SDM-nya mereka juga mungkin kurang, kan skillnya kurang. Bisa juga begitu. Tidak serta-merta juga sih ya kita mau mengatakan bahwa mereka benar 100%, perusahaan salah 100%. Tentu perusahaan juga punya pertimbangan sendiri. Cuman ada baiknya sih, ada pembinaan ya dari perusahaan kepada masyarakat yang akan direkrut agar bisa mendapatkan posisi yang layak di dalamnya. Karena ketika mereka juga di dalam, masyarakat sekitar juga akan puas dan mereka juga akan menjaga perusahaan pasti. Ya, stabilitasnya akan terjaga. Nah, termasuk nih Bapak Simpuang Ago tokoh masyarakat. Ya, ketika saya tanyakan ya tentang
kontribusi perusahaan, ya dia bilang ya, tapi coba lihat Pak, gunungnya Biring Ere ya, tanahnya Biring Ere dieksploitasi secara besar-besaran. Seluruh gunung-gunung masyarakat di sini. Setelah jadi barang industri, dia tidak menerimanya secara langsung ya, kecuali dia beli dengan harga yang mahal. Artinya harganya sama tuh. Seharusnya berikanlah sedikit supaya dinikmati juga sedikit. Apa yang dirasakan perusahaan, masyarakat juga merasakannya. Ya, seperti mungkin harganya gitu kan. Harga produknya ini perusahaan seharusnya dibedakan lah dengan harga untuk masyarakat umum. Harus ada kompensasi. Itu sih maksudnya. Karena kan mereka ini hidup berdampingan dengan harta yang melimpah, tapi tidak mampu mengangkat harkat ekonomi ya, untuk memartabatkan diri. Itu sih sebenarnya yang menjadi problemnya. Ya. Nah, ini kita lihat nih, saling klaim dan curiga antara perusahaan dan masyarakat. Ini data dari laporan keuangan, ya, laporan keberlanjutan perusahaan. Ya. Tapi masyarakat bilang begini, kalau ini kan data sama aman saja nih, ya. Hasil pengukurannya ada nih. Ini tentu saja pihak yang berkompeten yang membuat ini. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat ya lain. Masyarakat mengatakan, nah kalau dia mengambil sampel itu tentang polusi, itu dia sendiri, Ji. Ya, maksudnya mereka-mereka sendiri yang ngatur. Gitu maksudnya. Seharusnya itu diundang masyarakat untuk melihat pada jam-jam berapa. Saya tidak pernah diundang untuk itu. Ya, padahal dia kan tokoh masyarakat nih. Nah, apakah maksudnya ini benar seperti ini kandungan-kandungan hasil pengukurannya? Ya, libatkan masyarakat supaya terjelaskan, tercerahkan, supaya tidak ada saling curiga. Itu aja sebenarnya maksudnya. Ya, kemudian kita lihat grafik distribusi pendapatan nih. Ya, yang kuning ini adalah pemerintah, yang abu ini adalah karyawan, yang orange ini komunitas atau masyarakat, ya, yang biru adalah dividen. Ya, dilihat di grafik ini yang paling banyak mendapatkan adalah pemerintah, karena dia adalah BUMN. Yang langsung ke komunitas itu ya ini yang tahun 2014 0,53%. Kemudian ke tahun 2015 0,59 meningkatlah sebenarnya ya 2016 ada penurunan sedikit. Tetapi yang diterima oleh pemerintah justru meningkat. Nah, ini adalah orang yang harus disejahterakannya, karyawan ini paling banyak juga dapatkan. Ya, perlu juga tuh untuk karyawan, mensejahterakan karyawan. Tapi jangan lupa juga tuh, ya, komunitas yang ada di sekitar. Ya, dan yang dijadikan dividennya adalah sedikit saja. 2015 malahan nol. Itu saudara sekalian. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana menuju harmoni dengan distribusi berkeadilan. Hubungan perusahaan, alam, dan masyarakat sebenarnya adalah keniscayaan. Tidak bisa dihindari. Ya. Karena perusahaan ini sangat tergantung dari sumber daya alam, ya, dan masyarakat di sekitarnya juga tidak bisa dipungkiri. Maka memang ini harus menjadi sebuah kesatuan yang harus di apa ya, jadi berdayakan untuk masyarakat. Ya. Dalam teori triple bottom line juga sudah seperti itu. Harmonisasi kerap menjadi masalah dalam dinamikanya, saling klaim dan ketidakpuasan mewarnai konflik tersebut. Hubungan antara BUMN, masyarakat, dan alam adalah simbiosis mutualisme, bukan simbiosis fanatisme. Sehingga hubungan tersebut adalah sebuah keluarga yang terhubung dalam lingkaran kekeluargaan. Saling menghidupi, ya, pada akhirnya akan saling menghidupi, bergotong royong, dan kebersamaanlah yang akan mewujudkan kemakmuran bersama. Perusahaan dan masyarakat, ya, serta keberlangsungan alam tetap terjaga. Akan menjadi kehidupan yang harmoni,
hubungan triple bottom line itu. Ya. Perusahaan akan tetap mendapat profitnya yang besar, masyarakat juga akan mendapatkan proporsi yang berkeadilan, dan lingkungan juga akan terus terjaga, alam tetap terjaga, akan terlestarikan ekosistemnya, dan semua akan berjalan secara sustainability, akan selalu berkelanjutan. Baik, saudara sekalian ya, kita lihat skemanya, hubungan BUMN, masyarakat, kekayaan alam untuk kemakmuran bersama. Pemerintah, ya, manifestasi negara, ini kan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 33, kekayaan alam menjadi bahan baku oleh perusahaan, ya, termasuk masyarakatnya juga, tenaga kerja nantinya, kemudian akan menghasilkan laba sosial. Ya, laba sosial itu adalah laba yang berkeadilan. Ya. Maka kemakmuran bersama rakyat dan perusahaan itu betul-betul bisa terwujud. Nah, itu yang diharapkan dari hubungan antara perusahaan. Dalam hal ini kita menyoroti BUMN karena kan BUMN adalah milik pemerintah. Seharusnya mereka lah yang lebih pro, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta. Saya kira itu saja, saudara sekalian, untuk materi ini. Ya, semoga bisa mencerahkan. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.